Awal launching dulu, laptop ini dibanderol dengan harga mencapai 50 juta. 2 tahun berlalu, harga barunya sekarang sekitar 36 juta. Lalu apakah performanya sekarang masih sanggup untuk bercinta dengan game-game sekarang yang sistem requirement-nya semakin membabi buta? Ya udahlah, nggak usah kebanyakan kosakata. Saya ucapkan selamat menonton. Jakun lu cinta. Hai guys, Handika di sini dan selamat datang di segmen retas atau review laptop bekas. Dan laptop yang akan kita retas kali ini menurut saya cukup unik, tidak kalah unik dari laptop-laptop yang sudah kita retas di 5 episode kemarin. Karena laptop ini dulu sekitar tahun 2017, harga launchingnya itu sekitar 49 juta rupiah untuk SKU yang 16 GB dan SSD storage-nya 126 GB. Dan yang akan kita retas kali ini adalah SKU yang paling tinggi di GL502VS. Jadi nama laptop ini adalah GL502VS dengan spesifikasi Intel Core i7 7700HQ atau High Performance Quad Core Processor dengan 32 GB RAM DDR4 dengan speed 2400 MHz. Jadi untuk RAM-nya menurut saya udah lega banget. Ibarat meja itu udah mejanya ukurannya besar banget dengan ukuran 32 GB. Kemudian untuk layarnya memiliki dimensi 15,6 inch Full HD, 72% NTSC atau setara dengan 100% sRGB, dan juga sudah memiliki fitur Nvidia G-Sync. Kemudian untuk refresh rate-nya, meskipun ini laptop keluaran tahun 2017, tapi refresh rate-nya cukup tinggi dengan 120 Hz. Kemudian untuk storage-nya dia memiliki dual storage. Yang pertama adalah 256 GB PCIe NVMe, yang kedua adalah SSHD 1 TB dengan kecepatan 7200 RPM. Dan buat yang request tentang Asus TUF FX505DD, DT, dan DU, sabar dulu. Karena barangnya sudah masuk ke meja review, cuman lagi nunggu antrian. Makanya jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan kalau kita update video baru. Oke, sekarang kita bahas dulu dari segi desain. Kalau dari segi desain, menurut saya di bagian cover belakangnya ini nggak terlalu ketinggalan desainnya, dengan logo ROG yang ada di tengah yang bisa menyala berwarna merah kalau nggak orange warnanya. Kemudian di antara logonya ini juga ada 2 garis cut yang juga bisa menyala berwarna merah sebagai pemanis di antara logo ROG. Kemudian di sini juga ada ciri khas font Republic of Gamers. Dan di sini saya kira ini adalah penguat WiFi, ternyata bukan. Jadi garis cut di atas logo ROG ini hanya sebagai pemanis saja. Dan kalau dari bagian belakang, menurut saya laptop ini masih terlihat sangat gaming look, tidak terlalu tertinggal, tidak terlalu kuno lah. Masih cukup modern dan futuristik. Cuman karena ini adalah laptop keluaran 2017, di mana tren 2019 sekarang adalah laptop gaming yang tipis. Jadi kalau keluaran 2017, laptopnya masih cukup tebal, meskipun dulu tahun 2017 ini adalah termasuk laptop dengan 1070 tertipis. Tapi kalau sekarang sih ya terlihat tebal, dengan ukurannya sekitar 3 cm tebalnya. Untuk beratnya nggak terlalu berat sih. Laptop ini beratnya sekitar 2,4 kg. Walaupun terlihat besar, cuman nggak terlalu berat karena bahannya overall plastik. Jadi yang aluminium cuma di bagian cover belakangnya ini. Tapi untuk bagian lainnya dia menggunakan plastik. Oke, sekarang seperti biasa kita coba apakah laptop GL502VS ROG ini bisa dibuka dengan satu tangan. Tapi seharusnya bisa karena casing bawahnya itu besar banget, tebel banget. Jadi seharusnya bisa dibuka dengan satu tangan. Set. Iya. Jadi dia bisa dibuka dengan satu tangan yang menandakan engsel dan juga casingnya sudah proporsional. Masuk ke area dalam yang terlihat sangat kuno dan terlihat sedikit menjijikkan. Menurut saya adalah bezelnya ya. Jadi bezelnya ini kayak tebel banget, kayak laptop yang sudah berumur 10 tahun, padahal laptop ini adalah keluaran 2017. Mungkin saya saja yang sering melihat laptop bezel itu terlihat keren, jadi laptop-laptop dengan bezel tebal seperti ini jadi kelihatan sangat kuno. Kalau untuk desain bagian keyboard ini menurut saya masih sangat futuristik dengan ciri khas gaming look. Jadi di antara keyboardnya ini ada garis cut seperti ini, jadi garis cutnya muter di sini, yang sepertinya mengadaptasi keyboard gaming dari PC. Oh ya, karena ini laptop bekas, jadi saya juga akan memberitahukan kepada kalian bagian mana saja yang kurang mulus. Jadi di sebelah kirinya sini kalau kalian lihat ada kayak semacam bekas pemakaian. Di sebelah kirinya sini. Di sebelah kanannya nggak ada, di sebelah kanannya flawless. Untuk di bagian cover belakang tadi juga flawless, atau ibaratnya kalau kata penjual itu like new. Oke, untuk keyboardnya sendiri menurut saya sudah cukup nyaman. Karena saya sudah menggunakan laptop ini selama mungkin 5 hari untuk membuat script. Tapi sayangnya sekelas laptop ROG, tombol powernya masih menyatu dengan keyboard. Kemudian tombol ROG centernya juga masih menyatu dengan keyboard.
jadi nyelip di antara tombol numpad. Nggak ada tombol overboost seperti ROG zaman sekarang. Nggak ada tombol volume up and down yang terpisah. Biasanya ROG itu ada 4 tombol di sini, jadi ada ROG center, biasanya ya. Ada ROG center, volume up and down, dan juga ada satu tombol lagi, saya lupa. Untuk tombol powernya dia biasanya memisah dengan keyboard yang letaknya ada di pojok sebelah kanan. Tapi positifnya laptop GL502 ini menurut saya keyboardnya lebih enak ketimbang si GL503 ya. Jadi GL502 ini keyboardnya lebih kerasa padat, lebih kerasa mahal, dan lebih enak untuk digunakan. Dan keyboard dari GL502 VS ini juga sudah dilengkapi dengan fitur anti ghosting 30 tombol. Jadi kalian bisa menekan 30 tombol secara bersamaan dan bisa berfungsi. Saya akan memberikan contoh bagaimana fitur anti ghosting itu berfungsi. Jadi kalau kalian tekan, tangan saya cuma 10 ya, jadi kita coba di 8 tombol aja. Kalau kita tekan tombol 1, 2, 3, 4, kemudian 7, 8, 9, 0 ini secara bersamaan, ya, jadi dia akan berfungsi secara bersamaan. Itu namanya adalah fitur anti ghosting. Fitur anti ghosting yang paling banyak sekarang masih dipegang oleh SteelSeriesnya MSI dengan 45 tombol. Kalau GL502 VS ini hanya ada 30 tombol fitur anti ghosting. Kemudian untuk keyboardnya sayangnya belum RGB, jadi masih single LED backlit berwarna merah. Dan yang saya nggak terlalu suka adalah tombol arrow-nya, meskipun tidak terlalu berdekatan, tapi dia ukuran tombolnya terlalu kecil untuk tangan saya yang ukurannya lumayan besar. Kemudian untuk touchpad-nya dia sudah memiliki Windows Precision Driver dengan desainnya yang all-in-one. Jadi klik kanan dan kirinya ini menyatu dengan touchpad. Dan kalau menurut saya sih travel distance dari touchpad-nya ini agak terlalu dalam, jadi kalian harus menekannya sedikit keras biar touchpad-nya lebih responsif. Kemudian kalau untuk surface-nya ini menurut saya sudah cukup nyaman, walaupun agak sedikit licin. Kemudian untuk engsel-nya sendiri cukup smooth, nggak ada kayak suara yang aneh ketika dibuka tutup seperti ini, jadi sudah cukup kuat. Kemudian untuk port I/O-nya di sebelah kiri. Di sebelah kirinya ada input power, input LAN, mini display port, HDMI, USB 3.0, dan USB Type-C, tapi sayangnya belum Thunderbolt. Kemudian di sebelah kanannya terdapat Kensington lock, full SD card, kemudian USB 3.0, USB 3.0, dan juga jack audio. Jadi plusnya USB-nya semuanya sudah USB 3.0. Kemudian juga ada USB Type-C, sayangnya USB Type-C-nya bukan yang tipe Thunderbolt. Kemudian kalau untuk layarnya, sekali lagi, saya lihat bezel seperti ini kayak gimana gitu rasanya ya. Untungnya spesifikasi layarnya ini sudah lumayan. Meskipun laptop ini sudah berumur 2 tahun, dia memiliki resolusi Full HD panel IPS dengan refresh rate 120 Hz plus 72% NTSC, atau yang berarti adalah 100% sRGB. Jadi kualitas warna atau tingkat saturasi warna di laptop GL502 VS ini sudah nggak pucat, jadi warnanya cukup tajam. Jadi otomatis karena sudah 100% sRGB, wide viewing angle-nya akan lebih terlihat luas. Baik kalian lihat dari posisi ke atas atau kiri kanan seperti ini akan sama saja. Jadi terlihatnya wide viewing angle-nya akan terlihat lebih luas. Sekarang kita coba juga apakah layarnya ini sudah bisa digunakan untuk outdoor dengan cahaya matahari langsung atau di dalam ruangan dengan sinar lampu yang sangat terang. Jadi seperti biasa di sebelah kanan saya ini ada lighting. Dan layarnya nggak terlalu terlihat reflect. Jadi reflectnya hanya terlihat di bagian tertentu saja, nggak terlihat terlalu menonjol. Kalau kalian lihat, tuh kan. Jadi kalian masih bisa menggunakan laptop ini di luar ruangan dengan cahaya sinar matahari langsung ataupun di dalam ruangan dengan sinar lampu yang sangat terang. Kemudian bagian bawahnya menurut saya cukup ekstrim ya desainnya, dengan banyaknya garis cut, garis abstrak seperti ini. Kemudian juga ada logo ROG dan juga Republic of Gamer yang ini timbul. Jadi bukan hanya kayak stiker biasa, tapi dia kayak di emboss ke dalam seperti itu. Ya, untuk bagian yang jarang dilihat menurut saya desainnya cukup ekstrim. Dan kalau bagian dalam ini kita buka, di bagian dalamnya terdapat dual fan dan 3 heat pipe yang ukurannya nggak terlalu besar seperti laptop gaming zaman sekarang. Kemudian juga terdapat 32 GB RAM dengan settingan dual channel. Jadi satu slot ini berkapasitas 16 GB dan masih bisa kalian upgrade sampai dengan 64 GB. Kemudian untuk baterainya sendiri spesifikasinya lumayan besar dengan 62 Wh baterai yang sekarang bisa bertahan sekitar 3 jam untuk pemakaian streaming YouTube menggunakan koneksi Wi-Fi. Oke, sekarang waktunya kita tes laptop yang sudah berumur 2 tahun ini dari segi performa. Pertama, seperti biasa, kita benchmark menggunakan Cinebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor.
Dan hasilnya Core i7 7700HQ dari G502 VS mendapatkan skor 715 CB. Dan tes ini sudah dilakukan sebanyak 10 kali dan hasilnya biasanya turun ke average sekitar 690-an CB. Untuk suhu max load-nya, CPU-nya berada di angka 84 derajat Celcius. Kemudian untuk GPU benchmark-nya mendapatkan skor 90,78 FPS dengan utilization hanya sekitar 43% dengan suhu max load sekitar 49 derajat Celcius. Karena yang bekerja cuma 43%, sekarang kita coba benchmark GPU-nya menggunakan 3D Mark dengan driver Skydiver. Dan hasilnya G502 VS mendapatkan 28.304 poin, dan hasil ini jika dikomparekan online, hasilnya lebih baik dari 87% GPU yang pernah di benchmark di software 3D Mark. Oke, sekarang lanjut ke tes gaming. Pertama kita coba di game PES 2019, dan hasil FPS-nya cukup tinggi, sesuai dengan refresh rate-nya yaitu 120 Hz. FPS-nya pun mendapatkan average sekitar 120 FPS di settingan Full HD. Untuk temperatur CPU-nya relatif tinggi di angka 95 derajat Celcius, dan untuk GPU-nya di angka 89 derajat Celcius. Lanjut ke game Apex Legends dengan settingan rata kanan Full HD. Pokoknya game-game di episode kali ini kita menggunakan rata kanan semua. Tapi maaf, di game Apex Legends ini kalau pakai MSI Afterburner, saya nggak tahu kenapa gamenya nggak mau jalan. Jadi di game ini kita hanya akan menggunakan fraps. Dan untuk hasil FPS-nya G502 VS dengan 1078GB, settingan Full HD rata kanan, Apex Legends mendapatkan FPS dengan average 95 FPS. Sekarang ke game PUBG Steam dengan settingan rata kanan juga atau settingan ultra, dan hasil FPS-nya juga masih lumayan tinggi dengan average FPS di atas 100 FPS. Untuk suhu max load GPU-nya tetap di angka 89 derajat Celcius, dan suhu CPU-nya juga masih tetap di angka 95 derajat Celcius. Lanjut ke game GTA 5 dengan settingan Full HD 120 Hz rata kanan. Dan di game ini average FPS-nya hampir sama dengan sebelumnya, yaitu di atas 100 FPS. Lanjut ke game terakhir, game yang cukup berat, yaitu Battlefield 5. Tetap kita menggunakan settingan rata kanan, karena kalau 1078GB pakai settingan rata kiri, nggak enak sama Nvidia-nya, karena ya gaji buta, karena kerjanya nggak maksimal. Dan di game ini untuk hasil FPS-nya nggak bisa dapat di atas 100 FPS, tapi masih sangat playable dengan perolehan FPS, average-nya 80-an FPS. Untuk suhu max load CPU dan GPU relatif sama dengan game-game yang kita tes tadi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini, dan kesimpulan retas GL502 VS yang berumur 2 tahun versi DKID ini adalah, kalau secara desain memang masih terlihat cukup jadul dengan bezelnya yang cukup tebal, kemudian dimensi laptopnya juga cukup tebal dengan ketebalan 3 cm, tapi selain bezel dan juga body yang terlihat cukup bulky, desain lainnya menurut saya sih masih cukup acceptable. Kemudian untuk performanya menurut saya masih sangat ganas. Ya karena 1078GB apalagi yang bukan versi Max-Q, jadi GL502 VS ini masih sanggup untuk menahan cobaan dari recommended system requirement dari game-game berat di tahun 2019 ini. Untuk harganya, laptop ini dulu awal launching sekitar 49 juta dan hampir 50 juta. Untuk harga sekarang, harga barunya, jadi bukan harga bekasnya, di website Asus dibanderol sekitar 36.300.000, tapi di e-commerce ada juga yang jual sekitar 30-32 juta. Kalau untuk harga retasnya sendiri, seperti biasa, harga beserta link pembeliannya ada di deskripsi. Jadi buat kalian yang penasaran dan minat dengan laptop yang kita retas di episode kali ini, bisa langsung cek link yang ada di deskripsi. Oke, jadi segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye!